Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ma ba'd. Insyaallah kita lanjut dars kita dalam At-Tuhfah. Ini adalah dars yang ke-69. Tersisa sedikit dari zarfu az-zaman, ya. Kemudian setelahnya zarful makan. Masih dalam pembahasan makna isim zaman yang disebutkan dalam matan, ya. Kata beliau rahimahullah, wal khamisu saharan wa huwa akhirul lail qubayla al-fajr. Saharan itu akhir malam menjelang fajar. Taqul zakartu darsi saharan. Zakartu darsi saharan. Syahidnya saharan zarfu zaman mansub. Yang membuat dia mansub adalah fi'il zakara. Adapun darsi maf'ulun bihi mansub bil fathatil muqaddarah. Mana min zuhuriha al munasabah. Wasadisu ghadan wa huwa ismun lil yawmi alladhi ba'da yawmika alladhi anta fihi. Ghadan nama untuk hari setelah harimu, ya, yaitu setelah hari ini yang kamu berada padanya. Nah, setelahnya itu disebut ghadan, ya, besok. Idza ji'tani ghadan akramtuka, ya. Ghadan zarfu zaman mansub. Amilnya adalah ji'tani, ji'ta, ya, ja'a. As-sabi'u atamatan wa hiya ismun li sulusil lailil awal. Ya. Atamah itu nama untuk sepertiga malam yang pertama. Nama untuk sepertiga malam yang pertama. Taqul sa'azuruka atamatan. Sa'azuruka atamatan. Jadi atamah ini mencakup maghrib dan isya, itu atamah. Zaman dulu sahabat biasa juga menyebut kadang menyebut salat isya itu atamah, salat atamah, waktu atamah. Tapi anda lupa apakah maghrib juga masuk sebutan atamah. Seingat anak atamah itu waktu kedua setelah maghrib, ya, waktu kedua. Karena dalam bahasa Arab waktu itu terbagi-bagi sesuai waktunya. Namanya beda, ya. Ada atamah, ada isya, ada maghrib, ya, ada sahar, dan seterusnya. Ya. Kalau total kurang lebih sehari semalam ada 24 nama untuk masing-masing waktu dalam bahasa Arab, ya, siang dan malam. Ada duha, ada bukrah, ada asyi, dan seterusnya. Kalau di total sekitar 24. Persis seperti pembagian waktu zaman sekarang 24 jam. Ya, tapi mereka punya nama, ya, tiap jam ada nama. Atamatan di situ zaraf untuk azuru, itu amilnya yang mansubkan dia. Wasamin sabahan wa huwa ismul waqti alladhi yabtadi'u min awwal nisfil lailis tsani.
Nama untuk waktu yang awalnya mulai dari setengah malam yang kedua, ya, kurang lebih jam 12-an. Ila zawal, sampai zawal. Zawal itu matahari mulai terbit terus naik pas sampai di kabidus sama, ya, hati langit, yaitu puncaknya. Nanti dia akan berhenti sebentar, kayak parkir itu, diam, nggak gerak. Nah, setelah diam, kemudian setelah itu dia mulai gerak lagi. Nah, itulah yang disebut zawal. Zala yazulu zawal, bergeser, ya, bergeser dari tempat diamnya di tengah itu. Ya, karena matahari terus berjalan, pas sampai di tengah berhenti sebentar. Ya. Waktu zuhur diukur masuk ketika matahari itu sudah bergeser. Ya. Itu ditandai dengan bayangan. Ya, kalau antum tancap kayu, ya, antum perhatikan nanti dia akan terus bergerak. Ya. Dan inilah teori dalam praktek jam matahari itu. Ya. Terus gerak, pas sampai di tengah dia berhenti. Nah, itulah pembatas, ya, antara dua siang, awal hari dengan akhir hari, itu batasnya. Pas dia berhenti itu. Ya. Pas mulai gerak lagi ke arah tenggelamnya, itulah mulai masuk waktu zuhur. Ya. Jadi waktu sabah itu mulai tengah malam yang kedua sampai setengah siang yang pertama. Ya. Taqul safara akhi sabahan. Ya, sabahan zarfu zaman, amilnya adalah safara. At-tasi' masa'an wa huwa ismun lil waqti alladhi yabtadi'u min az-zawali ila nisfil lail. Masa'an lawan dari sabah. Masa'an waktunya mulai dari tengah siang tadi. Ya, tadi kan dibilang sabah akhirnya zawal. Nah, sedangkan masa awalnya itu zawal, kata beliau. Taqul wasala al-qitaru bina masa'an. Ya. Wasala al-qitar, kereta. Masa'an zaraf zaman dari wasala. Ya. Ini secara lughah, kata beliau. Dan perlu ditinjau lagi apakah betul seperti itu, ya, tentang batas awal mulai dan akhirnya, tentang sabah dan masa. Adapun dalam istilah harian, penggunaan sehari-hari, ya, sabah itu ya awal hari, ya, awal hari. Malam belum dibilang sabah dalam penggunaan sehari-hari. Masa itu akhir hari, ya. Akhir hari. Kalau masih zuhur, masih zawal, jam 1, jam 2, istilah lughahnya kan sudah masuk masa. Tapi dalam istilah penggunaan sehari-hari belum. Dalam hal zikir, sabah dan masa beda lagi. Ya. Jadi lebih khusus zikir sabah, ya, setelah salat subuh, ya. Berakhir waktunya ketika matahari terbit. Kalau zikir masa setelah salat asar, berakhir waktunya ketika matahari tenggelam. Ya. Al-ashir abadan wal hadi ashar amadan wa kullun minhuma ismun lizamanil mustaqbal. Dua-duanya adalah nama untuk waktu yang akan datang, allazi la ghayata lintihai, tidak ada batas waktu berhentinya, artinya selamanya, seterusnya. Taqul la ashabul asyrara abadan. Al-asyrar jamak dari syar, ya, jelek. Ashabu fi'il mudhari. Abadan zarfu zaman dari ashabu, dan dia adalah amilnya yang membuat dia mansub. Wala aqtarifu syarra amadan, sama, selamanya juga. Zaraf dari
fiil aqtarifu. Aqtarifu artinya melakukan. Iqtarafa yaqtarifu. Wa man yaqtarif hasanatan dalam Al-Qur'an. Barang siapa yang berbuat baik. Wasani asyar hinan. Wa huwa ismun li zamanin mubhamin ghairi ma'lumin lil-ibtida'i walal intiha. Nama untuk suatu waktu yang tidak diketahui kapan mulai, kapan berakhirnya. Taqul sahabatu aliyan hinan minad dahri. Aku berteman dengan Ali di satu masa, pada satu waktu. Tapi tidak disebutkan kapan mulai, kapan berakhir. Itu hinan. Hinan di sini di Arab dzarfu zaman mansub. Ya. Amilnya adalah sahabtu. Wa yulhaqu bidzalik ma ashbahahu min kulli ismin dalin 'ala zaman. Ini 12 yang disebutkan dalam matan. Dan juga ada yang lain, makanya dibilang di sini dimasukkan juga dengan yang 12 itu, termasuk juga adalah isim-isim yang menunjukkan makna waktu. Sawa'un akana mukhtassan, sama saja apakah isim itu mukhtas, ada batasnya, waktunya. Misal dhahwah, ya, awal pagi. Duha, waktu duha. Ya, kan ada waktunya. Mubahaman atau dia mubaham, tidak ada awal akhirnya. Mislu waqtin, sa'atin, lahzatin, zamanin, burhatin. Ini semuanya kita artikan dengan sesaat, suatu waktu, ya, sekejap, ya. Suatu zaman. Fa inna hadhihi wa ma masalaha yajuzu nasbu kulli wahidin minha ala annahu maf'ulun fi. Ya, semuanya bisa. Isim tadi dimansubkan sebagai maf'ul fi, itu dzaraf zaman. Ya, tidak mesti mansub sebagai dzaraf zaman. Tapi kalau mau pakai dzaraf zaman bisa, ya, karena dia memang nama zaman. Ya, barakallahu fikum. Ini sedikit yang kita bahas. Harapannya sisanya bisa untuk murajaah persiapan ujian. Ya. Dan hendaklah kita menggunakan waktu kita sebaik-baiknya, terutama masa pandemi ini, masa kita banyak di rumah. Ya. Ini semestinya menjadi kesempatan besar untuk kita berbuat yang baik-baik. Ya, lebih banyak untuk kita berbakti kepada orang tua. Ya. Lebih banyak kita untuk menghindar dari fitnah. Lebih akan mengeluarkan kreativitas kita. Ya. Mengadakan kegiatan-kegiatan yang positif. Ya. Misalnya bikin pot bunga, atau bunga dari kertas, atau yang lain-lainnya, ya, yang bisa dilakukan, kesenian, ya, sampingan, atau membaca kitab yang belum sempat dibaca. Ya. Jadikan musibah itu sebagai nikmat, ya, kesempatan. Ya. Ya, barakallahu fikum. Karena disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, kunna na'uddul ayata barakah. Kami dulu di masa Rasulullah menganggap kejadian-kejadian besar, ya, musibah dan lain sebagainya itu berkah. Ya. Artinya apa? Memang zahirnya musibah, betul musibah. Akan tapi ada hikmah di balik itu. Mesti ada. Minimalnya kita bisa insaf, ya. Ya, mengakui kesalahan kita, semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan jangan sampai, ya, waktu-waktu seperti ini kita semakin semangat, ya, buang-buang waktu. Waktu yang turah itu dibuang, ya, sebanyak-banyaknya. Jangan, ya. Jangan, karena setiap waktu itu bermanfaat untuk kita. Dalam perkara yang mubah
maupun perkara yang masyru', ya. Jangan sampai kita tersibukkan dengan perkara-perkara misalnya sibuk di media sosial, ya, chattingan, ya, masuk Facebook, ya, atau masuk Instagram, ya, mengikuti ini, mengikuti itu, ya, banyak yang ikuti dia, apalagi sampai posting foto dan lain sebagainya, ya. Karena ini perkara-perkara yang pertama sia-sia atau bahkan makruh atau bahkan menyampaikan pada haram dan terdapat padanya sebuah keharaman kalau dilakukan. Misalnya dengan memfoto dirinya, ya, bukan hajat, ya, bukan darurat, ya. Ini kan tidak boleh. Tidak boleh dalam mazhab ulama yang benar, ya, tidak boleh seorang memfoto dirinya tanpa alasan, ya, diposting di mana-mana, ya. Barakallahu fikum. Ya, foto dengan wajah, ya, dengan kepala. Ya. Ini jangan sampai kalian tersibukkan dengan media-media ini. Ambil sesuatu itu sebatas hajat saja, ya, sebatas hajat, keperluan. Setelah itu ya dia seperti alat-alat yang lain, ya. Barakallahu fikum. Karena tidak dipungkiri, ya, alat ini adalah alat yang sedikit banyak diperlukan oleh manusia, ya. Istilah sekarang manusia zaman now. Akan tapi kita lihat banyak sekali kemungkaran di dalamnya. Nah, sehingga kita untuk barang-barang seperti ini kita mengambil yang keperluan kita, ya. Yang perlu, yang hajat, yang mubah. Selebihnya kita berusaha, ya, untuk tidak melakukannya. Kalau toh jatuh, ya bangun lagi, ya. Bertobat, istighfar, berusaha untuk menjauhinya. Barakallahu fikum. Karena ini media yang sudah banyak korbannya, sudah banyak kita terfitnah, ya, manusia ini dengan media ini. Ya, sudah banyak korban, ya. Dan mudah-mudahan kita bukan termasuk korban yang berikutnya. Ya. Banyak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Merasa bukan seolah-olah, ya, memang Allah mengawasi kita. Barakallahu fikum. Banyak istighfar, banyak zikir, banyak doa, minta istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad wa alihi.